Halo semuanya, balik lagi di Game of Pride. Kali ini kita bersama Mas Made. Wah, Mas Made ini orang lama dari Surabaya yang merantau ke Jakarta. Vespanya juga dulu dikerjain di Surabaya, di WW, lagi-lagi WW. Sekarang dikerjain di Jakarta. Nanti kita cerita-cerita. Sebelum kita cerita-cerita, kayaknya Mas Made dulu memperkenalkan dirinya dulu. Ayo Mas. Boleh. Namaku Made dari Surabaya tadinya. Cuma sekarang lagi kerja di Jakarta. Tadinya sebengkel sama anak-anak, sama Iksan juga kebetulan di WW Motor di Surabaya, teman-teman. Kita kilas balik dulu. Sebelumnya itu aku belum kenal Mas Made. Tahun 2018 Januari aku main ke WW sama temen kita namanya Rendraken. Oh iya, LX Ijo. Iya, LX Ijo ya. LX Ijo. Anak WW juga tadinya. Iya, anak WW juga. Terus ada Vespa yang sama kayak Vespaku, biru dongker ya dulu ya. Iya, biru dongker dulu warnanya. Ada fotonya Mas masih ada? Ada boleh. Kalau tak kasihnya fotonya yang lama. Pas masih di WW. Awalnya kan aku lihat-lihat motor di WW, terus ada motor biru kayak punyaku. Terus Om WW itu bilang, "Iki lo Mas, 65 ya speknya dulu 65 195 cc piggyback Polini." Kayak gitu-gitu. Wih, akan baru namanya anak fan Vespa ya, kayak wih kaget aku. Wih cuk, apa ini cuk, apa Vespa di power up sampai hampir 200 cc, gak eman ta ngono. Terus disuruh nyoba gendeng. Terus dari sana aku macak power up, businya tak gini-giniin apa ya biar ada idle ya. Iya benar-benar. Kuatrok sih aku biar. Nah, bisa nggak Mas ceritain dari awal Mas Made kenapa kok milih main Vespa, terus sampai akhirnya sekarang udah ngeri lah speknya, nanti kita bahas ngeri lah speknya. Siap. Sampai dibawa ke Jakarta juga dikerjain lagi. Tak pikir dulu Mas Made kan kerja di sebuah perusahaan besar. Iya. Kayak fokus lah. Ternyata ya saya main Vespa. Ini bisa aja. Coba bisa Mas ceritain Mas. Boleh. Berarti mungkin cerita dari sejarahnya dulu mungkin ya teman-teman ya, kenapa milih Vespa terus sampai jadi sekarang ini gitu ya. Sampai sekarang. Boleh. Jadi ceritanya dulu itu aku milih Vespa itu waktu awal kuliah dulu San. Waktu keterima di ITS, bener. Jadi ceritanya dulu tuh kan motorku di SMA 2, kalau anak-anak teman-teman kalau masih tahu, motor dulu itu Vario. Vario, terus dari dulu sebenarnya udah suka otomotif, modif Vario, ya mungkin kayak ala-ala zaman dulu lah, ganti-ganti knalpot, velg gitu. Terus akhirnya waktu masuk kuliah, kepengen motor baru gitu kan, biar fresh. Dulu sempat bingung mau milih apa, cuman dulu pengennya nyarinya yang cc gede 150-an. Oh iya. Tapi pengennya Mas Made itu nggak yang pakai apa kopling. Iya benar. Maunya Matic. Simple aja. Ben simple aja, pokoknya nang Surabaya enak dipakai kan. Ya. Bener. Terus akhirnya dulu itu ceritanya ada temannya Masku pakai Vespa S-an. Vespa S yang lama 150. Terus akhirnya itu kepengen beli Vespa S. Kok bagus gitu kan. Oh, berarti itu tahun 2000 berapa Mas Made Mas? 15 September lah. Sorry. Ya, Agustus. Iya. 15 Agustus. 2015. Benar. Ya? Udah lama banget ini. Udah 6 tahun sekarang. Itu dulu temanku ada yang punya Vespa S, temannya Masku. Terus aku tanya-tanya, ini beli di mana gitu-gitu kan, belum tahu dealer. Dulu sepi banget Mas yang main Mas. Beli ya? 2018 itu masih sepi awal-awal. Iya sih, masih sepi banget. 2015 bisa dibilang paling orang-orangnya masih jarang-jarang yang punya Vespa di Surabaya gitu. Lupa banyak ngapus sebelah. Iya benar. Iya benar. Sekarang udah banyak banget lah, bejibun sekarang udah. Iya. Dulu tuh masih sedikit banget. Unik nih kalau punya di Surabaya. Iya. Unik. Dulu kayak cewek-cewek pasti iya pasti tuh. Jadi eye catching banget lah masih di kampus tuh, lihat cewek-cewek gitu kan. Gak usah modif-modif yang aneh-aneh lah, Vespanya standar aja udah keren banget tuh udah. Jadi panutan banget pasti udah di kampus. Pasti. Zaman dulu ya. Sekarang biasa aja, kalau punya standar udah kayak orang biasa ngeliatnya kan. Dulu masih keren banget teman-teman punya Vespa 2015 itu.
Udah singkat ceritanya gitu, mau beli Vespa S-an. Dikasih tahu di dealer Piaggio Majen Sungkono. Udah kesana sama orang tua juga. Terus orang tua bilang emang ini hadiah buat terima ITS, kasih Vespa dah gitu. Terus waktu 2012 kalau kamu inget kan belum ada udah nggak ada S150 San. Ada 125 adanya. 125 adanya. Males pakai Males. Apa sih keong? Pasti mikirnya gitu. Iya. Kayak gitu sih. Itu enggak sih, enggak aku sih, kayak lebih ke orang-orang teman-temanku masuk 125. Mending 150-an gitu. Benar. Nggak nanggung lah 150-an itu. Akhirnya kayak gitu, adanya 150 di dealer tuh waktu itu cuman Sprint sama Primavera ya kan. Iya, Sprint 150-nya benar. Terus waktu di zaman itu kan masih 150 Trivi kan warnanya sedikit kan. Iya kan? Dikit. Cuma 2015 itu hitam, putih, biru songker, merah, udah. Orange sama orange. Ya, sih. Sama orange ya kan, sama orange. Itu tok kan. Nah, kebetulan waktu itu ready semua sebenarnya. Sama-sama ready semua. Cuman jujur aku karena selera aku sebenarnya sih teman-teman, selera aku sih sukanya yang lampunya ada kayak mirip-mirip kayak S. Oh iya, yang kotak-kotak. Yang kotak-kotak gitu kan. Ya udah akhirnya jatuh cinta sama Sprint ceritanya. Jatuh cinta sama Sprint. Kok kayak sporty gitu ya tampilannya, agak ada racingnya gitulah. Iya. Kira ambil Sprint langsung warna biru dokter. Langsung di bore up Mas. Enggak di bore up dulu, belum tahu kayak gitu-gitu kan malasan. Belum tahu. Tak pikir Mas mati saking. Oke, berarti akhirnya Mas Bade ngambilnya Vespa yang biru warnanya. Bener, ambilnya habis itu yang biru dongker San, yang kayak standarnya inilah teman-teman. Terus udah itu kan ambil di 2012 Agustus. Nah emang ya nggak mau sama sekali kayak tadi tuh. Jadi parken sama kepet, pakai kepet. Oh itu udah setahun kemudian tuh. Oh iya. Jadi setahun tuh 2015 sampai 2016 masih standar karena masih seneng banget kan. Masih seneng banget sama tampilan awalnya. Emang cantik ya awal. Tapi aku nggak sih, kalau aku itu aku pakainya itu cuma sebulan apa? 2 bulan lah. Aku itu pakai 9 bulan lah. Temen-temennya juga soalnya pakai gitu kan, komunitas dari Sunmoryu. Aku kebetulan nggak ikut move karena aku merasa aku masih cilik gitu sama teman-temanku Aiwis. Iya benar sih. Kayaknya waktu di zamanku 2015 juga orang bar enan masih belum ada kayaknya. Masih belum ada aliran-aliran gitulah. Masih standar rendah sampai 2016. Juga masih sayang sama motor, mau diapa-apain. Emang pengennya Vespa tuh ya santai, enjoy lah, pelan, kayak retro lah, mempertahankan originalitasnya lah gitu, alirannya kayak gitu-gitu. Terus akhirnya di 2016 ganti bar N karena kayak cakep aja, kayak atasnya clean gitu loh, nggak banyak, nggak rame. Terus pandangan juga enak lihatnya ke depan kan, gede gitu. Benar. Terus abis itu cuman aku nggak tahu kenapa Momoro ada ide kepengen beli kepet belakangnya karena kok cakep kayak Vespa lama gitu ya, nggak kosong belakangnya. Udah beli sama ganti klakson di WW gitu. Ganti klakson di WW. Pas di WW ketemu sama temen-temen move yang udah. Bener, di WW tuh ketemu sama teman-teman move lama di Surabaya, ada Mas Bagus tuh sama Mas Ben Vespa S putih yang 65. Iya, 65. Udah 65 waktu zaman itu. Kan enggak pernah ke expose karena ada kita di sini untuk mengekspos tujuannya. Oke, teman-teman bisa diterima. Benar, begitu enggak ke expose. Benar-benar diem aja gitu. Makanya ada kita, Mas. Ayo tolong teman-teman mau dong di-expose. Siap. Udah kayak gitu singkat ceritanya ke WW, udah kenal sama Om WW juga waktu itu. Terus udah yakin sama bengkel Om WW karena jangankan kayak ganti aksesoris aja udah bore up mainannya kan. Oh iya. Udah ekstrim lah itu. Udah ganti mesin aku baru tahu. Cuk, Vespa yo iso diganti mesinnya yo di bore up gitu yo. Kok yang menarik cuk, kejem ini pas dinyalain gitu 65-nya, 60-nya. Terus udah waktu itu udah tahu Om bisa nge-bore up cuman masih belum mau, kayak nggak kepengen racing aja sih, kepengennya Vespa ya santai gitu. Boleh. Kayak gitu terus sampai 2017-an setahun kemudian. Setahun kemudian itu waktu itu aku belum lulus kan 2017 masih muda ya 45. Masih 45 waktu itu teman-teman. Semester 4 ke 5. Ini ada cerita konyol lah sebenarnya, tapi tak ceritain di sini nggak apa-apa juga mungkin sih ya. Nggak apa-apa. Jadi ini cerita konyolnya ya seputar biasa kehidupan cowok lah teman-teman. Jadi ya semester 4 tuh sempat dekat sama seseorang. Dekat sama seseorang. Itu saya kira bore up gitu. Enggak. Terus cerita itu nggak jadi ke suatu hal, terus kayak galau-galau itu kayak aduh kok Vespa kayaknya selama ini dipakai buat
kencan-kencan kayak gitu. Terus habis itu kayak sekarang udah sendiri kayak sepi gitu rasanya. Ya, akhirnya bore up dari sana. Belum bore up, belum. Terus gimana itu? Jadi intinya tuh kepengennya Vespa yang penting nggak sepi lah, ganti knalpot doang. Kepengennya tuh nggak sepi, ganti knalpot. Cuk, alasannya sepele cuk, biar gak kesepian cuk. Supaya kayak apa? Kalau naik tuh kayak ada spiritnya gitu lah, nggak kayak sepi ngantuk gitu kan. Ganti knalpot. Cuman kebetulan nama anak-anak kita kan anak-anak teknik, biasa kan sukanya otomotif gitu, binya kan. Terus bilangin sama temen, "Cuk, masuk kamu cuma ganti knalpot doang tapi nggak diganti caranya, nggak bisa lari dong," gitu kan. Oh iya. Terus pakai knalpot apa Mas dulu? Akra, bukan? Dulu tuh mungkin sebut merek apa sih ya? Apa? Prospeed dulu, Prospeed Black Series. Wih, sama kayak aku banget. Aku juga dulu pertama punya Vespa Sprint biru itu pakai Prospeed Black Series yang masih belum hitam putih loh, logonya masih oranye kan? Masih oranye ya, masih Iya, oranye. masih oranye. Pokoknya Prospeed paling pertama deh. Iya. Paling pertama. Aku juga. Dulu harganya barunya cuma 1 juta barunya. Kalau aku dapetnya. Barunya dulu aku dapetnya malah lebih mahal dulu, aku 1,5an atau nggak salah ya. 1,5 1,6 gitu. Waktu itu. Tapi Bu, LA. Bu, saya kira tidak jual. Sebenarnya waktu itu karena nyarinya ya yang masih pas harga mahasiswa kan, ya kan. Pas SMA. Oh iya. Karena itu masih pas lah harga mahasiswa lah dibanding yang kayak Akrapovic, Leo Vines gitu-gitu kan. Masih mending lah. Ngiri. Masih yang pas buat mahasiswa. Terus ya udah ganti itu sama main kirian awalnya di Om CVT. Main CVT dulu awalnya, knalpot sama habis knalpot terus ganti CVT. Itu custom atau zaman dulu kan mesti mainnya Palosi, Poli iya. kan sebelum yang bubut-bubut kan. Waktu itu sih udah custom karena langsung ke Om kerjanya CVT Ngeri itu. juga Om Wewin ya. Jadi waktu itu awal-awal tuh sama Om Wewe cuman dikasih trailernya ganti CVT, ganti roller doang sama per besar sama yang kerok jalur roller di cowok variator bener supaya top speednya naik gitu. Habis cowok variator akhirnya gimana? Akhirnya habis udah ngerasa waktu cowok variator itu udah ngerasa ini nggak sih lebih kencang atau gimana? Udah kerasa, jadi habis itu kan nyoba kan nyoba istilahnya kalau anak saya ngomongnya standar kirian lah ya. Standar kirian lah, kelas-kelas standar kirian lah kalau bahasa sekarang. Standar kirian. Oke. Standar kirian tapi wani ngeyel gitu. Ya udah waktu itu nyoba riding sama anak-anak. Nyoba itu rasanya emang udah pertama enteng gitu. Iya, lebih enteng ya. Lebih enteng, akselerasinya enak. Terus aku rasain sih atasnya sih udah kayak nambah dikit. Biasa dulu waktu standar tuh paling 105 udah mentok banget udah paling. Dulu itu standar kan. Akhirnya waktu udah ganti kerok variator itu akhirnya udah sampai 110 lah mungkin nggak salah. 110-an dah. Kerasa kata Om top speednya kayak emang udah bisa naik lagi Mas gitu. Cuman kok masih kayak nahan gitu kan, kayaknya ada knalpotnya. Oh iya, knalpotnya. Akhirnya Mas Wadi bikin custom di Om akhirnya karena disaranin sama Om ini kalau customan lebih enak Mas bisa pas sesuai request. Udah akhirnya bikin di Om malah lebih murah gitu. Gak tau dari dulu emannya. Iya, abis custom knalpot ngapain tuh? Power up. Ini kapan nih jadi power up ya? Aku penasaran sama gitu proses power up. Jadi abis custom knalpot, singkat ceritanya porting dulu. Iya pasti ya. Kayaknya orang-orang kayak gitu dulu nggak sih? Kok zaman dulu lu kayak sebelum power up mesti nyoba porting, baru gitu habis porting baru power up kayak gitu nggak sih? Benar. Kayaknya zaman dulu masih kayak gitu deh. Masih kayak gitu benar karena juga dulu ya karena di Surabaya ya, sorry kalau salah. Oke. Dulu kan juga budget masih terbatas kan, mahasiswa bener. Jadi nggak bisa langsung nggak bisa gitu kan. Jadi ya udah perlahan porting polis. Gimana sih porting polis itu? Oke gini Mas, bikin lubang portingnya digedein gitu. Di porting di apa ya? Di lubang headnya yang in sama X teman-teman kayak gitu. Udah porting polis, ganti knalpotnya Om. Udah enak sebenarnya sih itu. Udah enak lah 115 gitu ke atas masih enak gitu larinya, nggak nahan juga. Nah terus waktu di 2017 juga beda paling itu kan bulan-bulan Agustus lah ngeporting polis. Bulan-bulan Novembernya baru putusin buat bore up karena udah ada rezeki. Udah ada duit. Cuma 2 bulan cu. Agustus, September, Oktober, November bore up. Di bulan ketiga bore up. Sembarang Mas. Sangar Mas. Bore up cuman itu balik lagi budget terbatas kan. Masih belum bisa beli piggy bank. Kan mahal piggy bank. Tapi itu bore up-nya Mas Madi milihnya apa? Jadi waktu itu gini konsulnya ke langsung Om. 65 itu? Enggak, konsulnya ke Om kalau mau bore up tapi buat Vespa yang supaya nggak perlu beli piggyback yang berapa sih speknya kayak gitu. Pasti di bawah 63, 62 gitu.
jadi 61. 61. Kayak punya teman-teman biasanya 61 karena batasnya kan kalau nggak boleh pakai piggyback tuh 61 maksimal. Iya. Aku nggak pakai main 61. Ya kayak motormu. Limit kan 90. Udah akhirnya 61 San, 61 itu ya budget low budget lah, cuman 61 sama ganti cam kan. Ganti cam waktu itu. Ganti cam belum pakai piggyback. Itu juga udah enak sebenarnya sih. Enggak, kalau aku sih sebenarnya enggak limit sih dulu aku. Enggak limit ya. Enggak limit 120. Soalnya maksimal bisa. Ganti CVT. Aku kan standar CVT ku. Oh alah ya itu makanya enggak bisa. Iya, enggak ngarah iso. Enggak iso. Udah itu udah enak udah 120-an gitu lah. Ya teman 110 kan 110 masih agak-agak berat gitu. Oke. Udah terus kocaknya lagi itu kan 61 November. Nah terus nabung pas mungkin di Desember akhir lah itu udah ada rezeki lagi juga gitu. 65 akhirnya. Ada rezeki. Nah konsul ke Om akhirnya mutusin pengen jadi 65 karena kepengennya tuh kayak sekaligus kalau bokap yang gede lah gitu. Oh iya, nggak kentang. Iya nggak kentang teman-teman. Jadi udah kayak mau udah 200 lah gitu. Oh iya. Cuman sorry. Oke. Waktu itu sebenarnya pengennya sih 66 sih San, bukan 65. Tapi ini ya dulu kan belum ada yang maksudnya aftermarket 66 kan belum ada dulu, belum ada motor warna. Cuma USR SRP 65mm paling gede. Bener. Ya kan? Adanya itu doang kalau paket 65. Cuma kalau secara rumus kan dulu diajarin hitung rumus CC gitu kan. Kalau 65 tuh ketemunya 195 gitu kan. Kok yo nanggung cok pinginnya. Wentang kurang cok 5 mana lu. 200 gitu kan pinginnya. Ya udah akhirnya ya boleh buat nggak ada partai 66 susah daripada ngeboring takutnya nggak aman akhirnya beli yang 65 SRP kan. SRP sama beli Piggy Polini. Oke. Nah, karena udah membahas power up yang 65 tadi karena udah pakai 65 SRP ini sampai dipakai sampai sekarang nggak sih yang dikerjain di Jakarta itu bloknya? Iya, bloknya masih pakai SRP. Buat teman-teman Mas Madi sekarang kan tinggal di Jakarta. Dia ngerjain di suatu bengkel, nanti Mas Madi aja yang ceritain. Boleh. Kamu nanya sih Mas, apa sih bedanya kalau di Jakarta sama Surabaya mainnya itu? Apa ya, maksudnya bengkelnya. Culture-nya aku nggak tahu, aku belum pernah ke Jakarta sih. Boleh. Sebenarnya sih kalau di Jakarta sama Surabaya sih kalau bengkel menurutku Surabaya pun juga udah bagus sih ya, udah bagus teman-teman. Cuman mungkin kalau di Jakarta karena kan udah lama main di scene racingnya, jadinya terutama mungkin buat yang motor-motornya masih Vespa yang injeksi sih ya, itu udah resetannya mungkin udah banyak ngawur ya. Macam-macam lah. Jancuk. Berapa detik? 201 berapa detik? Ngawur padahal Surabaya cukup wangi loh. Wah, keren Jakarta. Iya. Jadi lebih banyak udah banyak resetannya yang udah ekstrim lah mungkin injeksinya gitu, terutama yang injeksi. Mas Madi sendiri di bengkel apa sekarang Mas? Sekarang ini di Jakarta ini kebetulan sebenarnya sih nggak bermaksud pindah bengkel, cuman karena kan merantau akhirnya ya nyari bengkel juga di sana kan. Itu sekarang di Mechil Garage teman-teman, di Mechil Garage. Keren. Di Tangerang Selatan itu. Itu ngapain aja Mas sudah di Mechil Garage? Setelah 65-nya dari WW, akhirnya 65 itu kan 65 Piggy sama CVT porting cam ya gitulah bahasanya, mungkin 65 standar lah ya kalau anak-anak racing ngomongnya. 65 standar, belum 65 bebas. Belum. Ngeri bebas. Udah akhirnya ke Jakarta itu awalnya juga nggak ada kepengen ke 65 free juga sih awalnya, karena aku mikirnya udah cukup gitulah. Cuman habis itu karena suatu hal, terus juga karena juga ngerasa kok ternyata kayak masih kurang bisa ngimbangin gitu ya. Waktu orang bengkel sana nyobain, udah akhirnya awal-awal tuh nyoba ganti cam doang sama kiriannya, kirian custom yang full Jakarta gitu San. Kayak gitu, kirian Jakarta yang udah full custom. Kok enak? Itu aja udah enak sebenarnya, cam sama kiriannya udah enak, ganti cam sama kirian udah beda lah gitu, beda banget. Terus habis itu ceritanya ya itu balik lagi nunggu duit, nabung baru bisa ganti ke 65 bebas. Yang maksudnya 65 bebas tuh ya udah ecu bebas gitu kan. Oh iya teman-teman, sebelumnya Mas Madi motornya kayak gini, sebelum berangkat ke Jakarta ya. Motornya itu awalnya masih standar, terus tiba-tiba pas mau ke Jakarta nggak tahu ya, mungkin karena dia mau tampil akhirnya diganti marus, terus diganti cat, diganti warna, terus sen ganti Daymaker. Daymaker iya ganti ya, awalnya kan enggak ya?
Sebenarnya ya hampir semuanya diganti. Restorasi total. Full Zelioni, Brembo, Lins dari awal ya. Enggak. Ya. Jadi waktu awal sebelum ke Jakarta tuh semua part luar itu standar. Iya. Main-main modif-modif apa ya? Custom aja gitu. Terus sekarang udah pas sebelum ke Jakarta, cuk, Mas Made ke WW itu cuk bareng Mas Made. Cacuk bangsat. Ini dan dengki cuk. Heli mewah-mewah, sumpah. Mewah-mewah. Ya itu for your information aja. Jadinya motor kayak gini. Oke Mas, lanjut ke waktu di Jakarta. Akhirnya Mas Made kan mau terakhir ini sampai di Mas Made akhirnya mau ngapain di sana di Jakarta. Enggak, waktu di Jakarta itu kan udah nyoba ngerti. Nah, waktu Mas Made akhirnya nyobain bebas ini kan, itu apa aja sih Mas yang diganti dari 65 yang dulu yang biasa? Upgrade ke bebas maksudnya ya. Ke bebas upgrade-nya sebenarnya yang paling pengapian ya. Ya paling utamanya itu ECU pertama kan. ECU-nya pakai apa sekarang Mas? ECU pakai Racer RC Mini 5 yang sekarang. Oke. Masih yang RC Mini 5. Terus kan kalau ECU ganti coil harus ganti juga kan. Satu paket sama ECU-nya kan teman-teman biasanya kalau Vespa kan. Habis itu ganti throttle body. Throttle body di upsize, terus yang downdraft yang ke atas gitu. Udah sama velocity-an segala macem. Terus habis itu klep headnya bikin klep gede. Ya klep gede. Enak Mas coba. Kayaknya nggak enak ya. Kalau pakai harian, enak nggak? Sebenarnya klep gede pakai harian sih sebenarnya nggak muter kabeh Mas. Kalau getarannya lebih gede emang, getarannya lebih gede. Yo Vespa wis getar standar. Dan yuk getarannya emang lebih gede. Aku nggak mau. Apa namanya klep gede nggak mau aku. Nggak. Ganti klep gede, getarannya emang lebih gede, cuman emang lebih enak jauh. Kayak iyalah. Lebih enteng lah. Bisa 2 kali lipatnya yang 65 standar mungkin gitu. Ngaruh banget emang. Kalau yang udah piston gede lah, udah 65, 66 itu harus klep gede sih emang katanya orang sana, kata orang-orang Mecil gitu. Kayak setelah itu, setelah itu kan udah klep gede. Terus katanya Avi itu Mas Made pakai berapa volt Mas ininya? Jadi pakai minyak Rubicon. Iya, jadi ceritanya tuh punya Rubicon bangsa. Jadi ceritanya Rubicon ini kan dipasang di part Rubicon dipasang di apa namanya Vespa. Wah. Ngawur Ini apa Mas yang dipasang Mas? Itu ini jadi ceritanya tuh waktu 65 bebas ini kan masih coil Racer sama masih coil Racer sama masih pakai TB dari Forsim namanya brandnya. Itu buat emaking sebenarnya. Oke. Nah, terus habis itu cerita itu 65 bebas tuh jadi kalau nggak salah Mei San. Mei 2021 kan? Iya, 2021. Udah dari Surabaya tuh. Mei 2021. Terus habis itu pakai dulu dong, nyoba sampai mungkin Mei, Juni, Juli 3 bulan lah. 3 bulan waktu itu. Itu udah enak banget power, udah enak banget lah intinya. Bahkan di dyno aja itu udah 20,4 horsepower. Ada hasilnya kalau mau tak kasih nanti nggak apa-apa. Nanti kirim fotonya juga aja Mas. Boleh. Ntar tak kirimin fotonya. Itu 20,4 horsepower, udah enak sebenarnya. Udah enak. Terus habis itu waktu bulan Juli tuh Agustus awal apa ya? Itu kan ini apa namanya konsultasi lagi ke Mas Aik ke Mecil Garage. Mas Aik kan mekanik seniornya Mecil Garage kan, owner juga Mas Aik. Jadi waktu itu konsul ke Mas Aik, Mas, kalau misalkan motorku kayak iseng-iseng kepengen di Surabaya itu, kalau misalkan pas pulang atau pas kapan gitu nanti kan kepengen kayak nyoba sih sama motor-motor harian touring yang di sini kayak ya buat balap gitu kan. Kira-kira apa ya bisa dimaksimalin lagi masa dari 65-nya gitu kan. Akhirnya itu yang part Rubiconnya itu dimasukin. Iya, akhirnya waktu itu disarankan sama dia gantiin aja TB pertama, TB sama coil itu. Jadi ganti TB pakai punya CBR ini, Keihin dari bawaannya CBR. Terus sama coil MSD mereknya. MSD dia coil mobil sebenarnya emang. Coil mobil dia tuh sebenarnya. Coil mobil berapa ribu volt Mas? Itu coil MSD ini sih 40.000 volt ya. 40.000 volt. Tapi udah bisa diamanin pakai power up ya kan? Nah, pakai apa ya? Jadi ada plus minusnya emang. Jadi emang dia enak coilnya, gede tegangannya, cuman harus pakai power up teman-teman.
Iya, kegedean mas soalnya cuk 40.000 cuk kak. Pasti meledak jual hati power up cuk. Iya itu harus pakai power up karena tegangannya harus gede yang masuk ke dalam koilnya. Kalau nggak gitu dia nggak kuat, sama aja gitu. Akhirnya udah ganti itu. Habis itu TB koil ya itu kan nyoba tuh nyeting. Sorry. Jadi ganti TB sama koil kan harus dyno lagi San. Karena kan bahasa keringnya beda kan. Akhirnya berapa tuh ketemunya? Di setting lagi itu ketemunya ada juga hasil yang kedua nih. Itu ketemunya 21,7 horsepower-nya naiknya dia. Gokil 21 loh. 21,7. Ilhamnya pasti itu berapa ya? Ilham pasti berapa? 13 cuk. Gak sampai malah 12 13. Cuk bodoh cuk Ilham cuk. Cuk ini berapa kan? Berarti kok 9 BT 9 horsepower. Standar sprint berapa ya? 9-an ya kalau nggak salah. 9-an ya. Iya. Ya lumayan udah naik 2 kali lipat lebih dikit lah ya. Iya. Ngawur ket cuk. Oke, boleh. Terus habis ini Mas Madu mau ngapain lagi? Udah cukup puas sama 65 free? Apa mau 66 habis ini? Oh ini speknya udah baru lagi sebenarnya ini San. Oh udah berubah lagi? Udah berubah, jadi terakhir tuh aku kena prank, tak pikir 65 terus. Jadi cerita gini, 65 free itu udah enak. Waktu itu Afi pernah nyobain juga kan waktu di Jakarta sama anak-anak kelayapan juga, waktu main ke Jakarta pernah nyobain. Itu sebenarnya pas lagi di setting buat balap banget, kan pikir aku mau pulang Agustus. Cuma nggak jadi karena PPKM kan. Udah enak-enak banget, akhirnya udah dibikin mode harian. Aku pakai, ya enak. Cuman kan kemarin nih waktu bulan September apa ya, aku kebetulan kan ada kerja gue di project San. Project, jadi aku tinggal dinas. Pokoknya lama. Ngeri lah perusahaan, ngeri lah Mas Mati. Ngeri cat wis. Gak juga, mereka biasa aja. Enggak ngeri pol wis. Ngeri pol aku ya kelemas kerja nang kono Mas. Ya wis akhirnya aku tinggal dinas lama sebulanan. Nah cita-citaku dulu dari dulu sebenarnya pengennya kan motor 6 kepengennya. Oh iya, balik lagi ke awal yang cuk 5 cc opo sih nganggu banget gitu. Iya gitu. Rata-rata juga kalau anak-anak racing Vespa tahunnya kelas 65 kan jarang. Iya 66 ya. 66 katanya katakan. Udah akhirnya konsultasi ke Mas Aik kayak kalau dari 65 naik ke 66 tuh maksudnya gak gubah banyak kan sebenarnya. Cuma berarti cuma ngolter aja ya. Bloknya masih sama pakai SRP, cuman di korter. Terus pistonnya ganti yang 66 gitu kan. Kompresi berapa Mas sekarang? Jadi gini sebenarnya kalau di Metil Garage dia balik ke bengkel masing-masing sih ya. Dia bengkel punya karakteristik masing-masing kan. Kalau di Metil sih sebenarnya Mas Alex sendiri nggak pernah ngeburet sebenarnya. Nggak pernah ngeburet. Jadi intinya kita kalau kesana tuh gini doang, mau buat motor apa pertanyaannya? Mau buat harian apa mau buat balap gitu. Kalau buat harian yang setelan kompresinya intinya buat harian, balap ya balap gitu. Oke, siap. Gitu. Bisa diterima. Harus milih. Nah, gue emang ngomongnya buat harian touring kok, Mas. Buat harian touring gitu intinya. Terus sekarang udah 66 free sekarang. Sekarang ya, terakhir ini 66 free. Udah dyno? Belum ya? 6. Jadi gini, kemarin tuh ceritanya kan aku kan pulang kesini dadakan San. Dadakan banget terus kayak kejar tayang kan di sana itu. Kejar tayang. Sana kan juga di bengkel kan kebetulan lagi rame, ada yang mau main-main juga balap kan di sana, sibuk. Akhirnya pas naik 66 tuh udah sempat di dyno, cuman lupa belum ganti injektor. Oh, masih pakai injektor yang standarnya sebelumnya pas free. Pas masih free 65. 65. Belum yang injektor baru 66 ini. Belum gitu. Jadi di dyno waktu masih belum ganti injektor ketemunya sekitar 21, berapa lebih dikit gitu lah. 21, berapa lebih dikit. Menarik. Terus akhirnya waktu mau dikirim ke sini itu akhirnya ganti injektor pakai BRT. BRT injektor buat emang spek 66 supaya bisa mencukupi kan. Jadi di sana juga kebetulan ada Asmek sana yang emang megang motor ini banget selain Mas Aik lah. Yang megang motor ini itu dia yang ngebantuin waktu nyiapin buat kesini. Diganti injektor terus di setting dengan segala keterbatasan, kejar tayang udah kirim ke sini cerita pakai towing gitu. Gitu ceritain teman-teman. Motor ini apa Mas namanya? Apa? Ini sebenarnya nama dari pribadi sebenarnya namanya Blue sebenarnya. Oh iya Blue. Kok dipanggil teman-teman apa? Cuman di Metil ceritanya kan di sana banyak motor balapnya kan motor bis namanya kan. PO Arimbi atau apa gitu kan. Waktu aku kesana sama temanku Surabaya juga, terus temanku kayak guyonia kayak wah nang kene gak ono sing PO tekan Jawa Timur atau Jawa Barat kabeh.
Iki warnamu biru. Ika itu habis besi ngawur enak Jawa Timur, Sumber Kencono. Oh, PU Sumber Kencono ini teman-teman. Nah ini ceritanya dari Mas Made dan Vespa 66 free-nya sekarang. Bukan 65 free lagi. Dari tadi aku mikirnya masih 65, kita 66. Tapi cepet ya, 66-nya itu berarti baru kemarin ini ya kan? Jadinya sebenarnya udah dari September dari September akhir lah. Iya, Terus kan? dirayain dulu kan. Cepet ya, boleh. Oke, kayaknya gitu aja deh. Tapi apa ya? Kayaknya cukup ya. Oke teman-teman, kayaknya videonya segitu dulu. Makasih banget buat Mas Made udah mau tanyain, mau juga buat diekspos karena ini keren banget buat Surabaya. Kayaknya masih belum ada yang segila ini ya. Maksudnya mesinnya iya, luarnya iya kan. Plat L sampai Jakarta, ngerjain di Jakarta kayaknya sip. Mantap, makasih banyak buat Mas Made sekali lagi. Siap, San. Oke, jangan lupa teman-teman buat like sama subscribe aja. Cukup komen ya kalau mau aja. Oke, dah. Oke, sip. Oke, sip. Oke.